pasti Allah cinta sama kalian. Dosa-dosa kalian akan diampuni sama Allah. Kita supaya nggak ngaji kuping doang, jemaah. Buang HP-nya itu. Untuk karena bersyukur, Masya Allah. Hadiahnya mana? Hadiahnya masih di pabrik. Nanti aku minta ke panitia. Gimana panitia nggak disiapkan hadiahnya? Ya, nanti datang habis sholat. Datang ke siapa? Pak Zul, tanggung jawab. Nah, untuk bersyukur. Kita ini mengikuti manusia termulia. Sebagian orang mengatakan, ikut ustadz pokoknya. Masuk surga sama ustadz. Siapa yang jamin ustadznya masuk surga? Siapa yang jamin? Yang dijamin masuk surga itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Kata Imam Malik mengatakan semua itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Mau sahabat Nabi, semuanya. Mau para imam yang 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Wal-Imam Ahmad bin Hanbal, dan semua guru-guru ustaz yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Karena itu pendapat manusia. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali ini yang dikubur di tempat ini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus ikutin ucapan beliau. Kita ini mengikuti Nabi alaihi salatu. Kalau ingin selamat, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalian kalau ngaku cinta sama Allah, maka ikutin aku, kata Nabi SAW. Pasti Allah cinta sama kalian. Dosa-dosa kalian akan diampuni sama Allah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Pada malam tanggal berapa? Tanggal 20 kita. Tanggal berapa? Tanggal 19 kita. Jumadal Akhirah. Betul. Tanggal berapa? 1440. Hadiahnya ambil lagi. Nggak ada hadiah di sini. Masjid besar kayak gini nggak punya hadiah. Mana ceritanya? Tenang, 2 orang sudah. Biar panitia punya utang sekali. Kita akan membahas tentang buruk sangka. Tentang sebuah perasaan yang ada dalam diri kita yang terkadang datang tanpa diundang dan terkadang dia mengakar kemudian menjadi perbuatan. Kita sering dengar ucapan suudzon, ya, buruk sangka. Apa arti buruk sangka? Al-Imam Al-Mawardi mengatakan su'udzon adamu thiqah biman huwa laha ahl. Ada su'udzon sama Allah Jalla Jalaluh. Buruk sangka kepada Allah. Itu yang akan kita bicarakan. Terkadang antum merasa kayaknya anak nggak pantas dapat musibah ini. Kenapa kok fulan dapat musibah, fulan yang banyak dosanya nggak dapat musibah? Kenapa itu terjadi ya Allah? Antum suudzon sama Allah. Seakan-akan Allah nggak bisa ngurusin alam semesta ini. Terkadang hujan turun, kita mengatakan aduh hujan lagi, hujan lagi. Kenapa antum mengatakan itu? Ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Seperti itu seorang muslim. Ketika mendung, kemudian angin bertiup dengan kencang. Kadangkala dalam hati kita, aduh ada apa lagi nih?
Kok ada apa lagi? Siapa yang ngurus alam semesta ini? Allah itu alimun hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati angin kencang bertiup, beliau mengatakan kepada sahabatnya, innar rih min rauhillah, ta'ti bi'adzabin wa ta'ti bi rahmah. Angin itu dari rahmat Allah. Kadangkala dia datang dengan rahmat, kadangkala dia itu datang dengan azab. Dia itu salah satu tentara-tentara Allah. Fala tasubbur rih, jangan pernah mencela angin itu, kata Nabi SAW. Terus apa yang dilakukan hamba ketika melihat seperti itu? Nabi nyuruh kita, fasalullaha min khairiha wasta'idzu min syarriha. Kalian mohonlah kepada Allah kebaikan angin ini, berlindung dari keburukannya. Di beberapa tempat kita lihat angin itu menghancurkan kampung, jemaah. Dan pemerintah negeri itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Nabi nyuruh kita minta, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bihi. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada di sini, yang ada di dalamnya, dan kebaikan untuk apa dia dikirim sama dirimu. Dan berlindung, wa'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dia dikirim untuknya. Kita jangan suudzon, jemaah, sama Allah Jalla Jalaluhu. Di surah Ali Imran ayat 154, yang bawa HP ada Qur'annya, buka sekarang surat Ali Imran ayat 154. Kita supaya nggak ngaji kuping doang, jemaah. Kadang-kala antum terlalu serius ngaji kuping sampai tidur akhirnya. Udah dapat. Kalau yang ada yang punya HP nggak ada Qur'annya, buang HP-nya itu. Allah, WhatsApp ada, YouTube ada, Quran. Ana Ustaz kalau baca Quran pakai Al-Quran, tidak pakai HP. Tapi itu yang kita bawa kemana-mana. Udah dapat. Allah mengatakan ini kisah pada waktu perang Uhud, di mana kita tahu para sahabat Nabi pada waktu itu sempat melakukan kesalahan, sehingga kesalahan itu menimbulkan kekalahan, dan kekalahan itu menimbulkan luka yang dalam di diri para sahabat. Allah mengatakan, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Kemudian Allah menurunkan setelah kesulitan yang ditimpa para sahabat, kesedihan, kegalauan mereka dengan kondisi yang mereka hadapin, mereka dalam kondisi penuh kekhawatiran, Allah kirim ngantuk sebagai rasa aman buat mereka. Itu buat orang yang beriman. Sampai sebagian sahabat di medan perang lagi pegang pedang nih jamaah, tidur jamaah. Jadi kalau ngantuk di medan perang itu rahmat jamaah. Tapi kalau ngantuk waktu kajian, nulis pulpennya sampai jatuh ya. Sampai jatuh. Ini pedangnya jatuh. Karena biasanya orang dalam kondisi tegang itu nggak bisa tidur. Berapa banyak kita lihat kalau antum tegang malam itu nggak tidur antum, ketakutan. Tapi Allah kirimkan kepada para sahabat Nabi. Sebagian sahabat Nabi subhanallah, mereka ngantuk sampai tertidur. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Tapi ada sebagian kelompok yang mereka kebingungan dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak tidur. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah prasangka yang tidak benar. Prasangkanya orang-orang jahiliyah.
Apa prasangka mereka? Mereka mengatakan, oh, apa Nabi akan terbunuh? Allah tidak akan menolong kita, Allah tidak akan membantu kita, umat Islam akan kalah, akan habis, dibantai oleh orang-orang musyrikin, Allah akan mengecewakan hamba-hambanya. Engkau berprasangka seperti itu? Nih orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang beranggapan Allah tidak akan menolong hambanya. Nggak bisa tidur mereka. Yaqulun hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, kita ini punya enggak dalam urusan ini keputusan atau apa sehingga kita jadi tidak terbunuh? Apa kata Allah? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan kepada mereka, urusan ini semuanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Kita ini enggak punya apa-apa, jemaah. Dalam kondisi suka, duka, sulit, mudah, kita senantiasa mengatakan lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah kepemilikan. Pekanbaru ini milik Allah. Sumatera ini milik Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan sesuatu di hati mereka yang tidak mereka tampakkan kepada mereka. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Kalau kita punya urusan, kita punya ketentuan, kita punya keputusan, kita nggak akan terbunuh di tempat ini. Siapa mereka? Antum nih siapa sih? Merasa punya kewenangan menentukan nasib antum? Mati nggak mati, kalau anak nggak kesana, anak nggak mati. Sebagian orang mengatakan itu, sehingga dilarang seorang muslim mengatakan andai kata, andai kata. Lalu apa kata Allah? Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan kepada mereka, kalau kalian di rumah kalian, tiduran di atas ranjang kalian, kalau Allah tentukan kalian terbunuh, bakal mati di rumah itu. Nah, kita nggak bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.